Assalamualaikum, welcome back to my channel. Ketemu lagi sama aku, Dr. Novel. Sudah lama ya teman-teman kita nggak ketemu setelah kemarin terakhir video yang aku upload, video pertama aku. Nah, aku baru bisa punya kesempatan nih untuk bisa upload video lagi sekarang gitu. Dan di video kali ini topik apa yang pengen aku bahas? Aku pengen bahas tentang penggunaan antibiotik yang baik dan benar itu seperti apa. Gimana kelanjutan video aku? Tonton terus ya sampai habis, tapi jangan lupa untuk subscribe, like, and comment. Nah, teman-teman, apa sih alasan topik ini yang aku angkat di video kali ini? Jadi, berdasarkan pengalaman aku saat aku melaksanakan salah satu program dari Puskesmas, aku turun ke lapangan memberikan penyuluhan kepada beberapa kelompok ibu-ibu, bapak-bapak juga tentang penggunaan antibiotik yang baik dan benar ini gitu. Dan dari turun ke lapangan tersebut, aku menemukan fakta bahwa ternyata masih banyak nih masyarakat kita yang belum begitu paham tentang penggunaan antibiotik yang baik dan benar itu seperti apa gitu. Nah, teman-teman pastinya sudah pernah kan konsumsi antibiotik gitu, dan pernah nggak sih terpikirkan apa sih definisi antibiotik itu? Nah, jadi definisi dari antibiotik itu adalah segolongan obat yang digunakan untuk menyembuhkan penyakit yang disebabkan oleh kuman atau mikroorganisme khususnya bakteri, bukan penyakit yang disebabkan oleh virus gitu. Apa aja sih penyakit yang disebabkan oleh virus gitu? Ada demam yang 1-2 hari, kemudian batuk pilek ringan, tanpa sesak maupun demam tinggi, kemudian ada cacar air, campak, kemudian ada demam berdarah, kemudian selanjutnya diare tanpa lendir maupun darah. Dan semua penyakit yang disebabkan oleh virus itu tidak perlu penggunaan antibiotik karena di dalam tubuh kita ini sudah ada sistem imun teman-teman yang bisa melawan si virus tersebut gitu. Yang pasti kita harus selalu konsumsi makanan yang bergizi, kemudian minum air putih 1-2 liter sehari, kemudian konsumsi vitamin, kemudian kita istirahat yang cukup 8-10 jam. Dan ketika hal tersebut sudah kita lakukan, kita akan memperkuat sistem imun kita melawan si virus-virus tersebut gitu, sehingga penggunaan antibiotik itu tidak berpengaruh dan tidak perlu gitu, kecuali penyakitnya memang disebabkan oleh bakteri yang sudah dipastikan dengan pemeriksaan labor kalau penyakitnya ini disebabkan oleh bakteri si A gitu, jadi harus membutuhkan antibiotik gitu, baru antibiotik tersebut berpengaruh terhadap penyakitnya gitu. Tapi faktanya di lapangan yang aku temuin gitu, baik pada saat aku penyuluhan maupun melayani pasien di tempat kerja maupun di praktek pribadi aku, rata-rata itu pasien kalau baru sakit 1-2 hari mereka sudah pengen diresepkan antibiotik gitu. Alasannya karena bagi mereka kalau belum minum antibiotik mereka belum sembuh gitu. Jadi mungkin sudah termindset di pikiran mereka kalau antibiotik itu adalah obat segalanya gitu, padahal kan tidak gitu. Jadi teman-teman, penggunaan antibiotik ini ada beberapa hal yang harus kita perhatikan ya. Yang pertama adalah teman-teman jangan bikin resep sendiri gitu. Beli obat antibiotiknya sendiri ke apotik. Antibiotik itu harus dengan resep dokter. Kenapa harus melalui resep dokter? Karena nanti dokter akan menanyakan riwayat kita sebelumnya gitu. Riwayat alergi kita, apakah ada alergi saat menggunakan antibiotik, kemudian riwayat penyakit kita sebelumnya, kemudian apakah sekarang kita dalam kondisi hamil, tentunya itu akan menjadi pertimbangan dari dokternya gitu. Dalam kondisi hamil, tentunya kita akan meminimalisir penggunaan obat-obatan kan di dalam tubuh kita gitu. Dan ketika ibu hamil di resepkan antibiotik, pastinya nanti dokter akan menilai seberapa besar sih manfaat yang akan didapatkan oleh si ibu hamil kalau konsumsi antibiotik. Walaupun ada beberapa antibiotik yang aman bagi ibu hamil gitu. Jadi makanya antibiotik itu tidak boleh diresepkan sendiri gitu, harus dengan resep dokter. Kemudian yang kedua adalah jangan memberikan obat sisa ya teman-teman. Kebanyakan nih dari kita kalau misalnya ada teman atau saudara yang sakit, terus kita ada obat nih di rumah sisa dari kita minum obat sebelumnya, terus kita langsung kasih ke teman atau saudara yang sakit tersebut gitu. Padahal itu tidak boleh. Kondisi antara si A dengan si B itu tidak bisa kita samakan ya teman-teman. Kita tidak boleh menyamakan kondisi orang itu berbeda-beda gitu. Dan seharusnya antibiotik ini memang harus dihabiskan, tidak boleh ada sisa. Biasanya antibiotik ini penggunaannya itu 5-7 hari gitu. Yang ketiga, teman-teman harus tahu aturan minum antibiotik. Dan
dari yang aku perhatikan gitu kan, dan aku sempat tanya pada saat penyuluhan, kalau misalnya kita minum obat 3 kali sehari itu seperti apa sih maksudnya gitu, dan audiensnya tuh menjawab gitu kan, pagi, siang, dan malam gitu. Kalau misalnya jam 9 pagi ya nanti siangnya jam berapa, jam 1, dan malamnya itu ya jam 8 atau jam 9, yang jelas malam Bu, dok, katanya kayak gitu kan. Padahal kalau misalnya 3 kali 1, interval waktunya itu adalah per 8 jam teman-teman, kan dalam satu hari itu ada 24 jam. Otomatis kalau kita minum obatnya itu jam 8 pagi, 8 jam berikutnya untuk yang jam siang, 8 jam berikutnya untuk yang minum obat malam gitu. Begitu juga dengan obat yang 2 kali sehari gitu, interval waktunya adalah per 12 jam. Kalau kita minum jam 7 pagi, tentu obat berikutnya adalah jam 7 malam. Ingat ya teman-teman, harus diperhatikan cara minum antibiotiknya, interval waktunya juga gitu. Dan yang keempat adalah efek samping. Kita jangan anggap remeh efek samping dari antibiotik gitu. Selain efek sampingnya bisa menyebabkan alergi bagi orang yang tidak tahan dengan minum antibiotik, juga bisa menimbulkan efek samping pada lambungnya, kemudian ginjalnya juga, kemudian pada anak-anak juga harus diperhatikan. Tidak semua kondisi sakit tadi bisa diobati dengan antibiotik, terutama pada anak-anak gitu. Harus betul-betul ada indikasi yang tepat dan pas untuk penggunaan antibiotiknya, dan itu pun melalui resep dokter tadi ya. Karena kenapa gitu, kalau di usia anak-anak kita sering memberikan antibiotik, misalnya kita merasakan sendiri gitu tanpa ada indikasi dari dokter atau resep dari dokter, nanti akan mengganggu pertumbuhan dari tulang anak, dan juga bisa menyebabkan kerusakan pada gigi anak gitu. Nah teman-teman, itu hal yang perlu kita perhatikan kalau pada saat kita menggunakan antibiotik gitu ya teman-teman. Dari keseluruhan yang aku jelaskan tadi gitu, hal apa sih yang paling kita takutkan dari penggunaan antibiotik ini jika salah gitu, jika kita tidak benar, itu adalah resistensi ya teman-teman. Resistensi itu apa sih? Nah yang seharusnya nih, kita misalnya sakit, kita diresepkan dengan antibiotik gitu, karena kita sebelumnya sudah punya riwayat penggunaan antibiotik yang tidak tepat gitu, yang seharusnya penyakit kita sekarang bisa sembuh dengan antibiotik yang A gitu, kita sudah tidak bisa disembuhkan lagi dengan antibiotik yang si A gitu. Kita tentu harus naik golongan lagi dengan menggunakan antibiotik yang lain gitu. Padahal teman-teman, kita sebaiknya itu menggunakan antibiotik itu tentu dari golongan yang paling rendah gitu. Nah itu yang kita takutkan, resistensi dari antibiotik gitu ya teman-teman. Dan kenapa resistensi ini bisa terjadi ya, kesalahan kita dalam penggunaan antibiotik tadi, meresepkan sendiri, memberikan obat sisa kepada orang lain yang sebaiknya harus dihabiskan gitu. Kemudian selanjutnya aturan minumnya tidak tepat. Kemudian dari semuanya itu teman-teman, yang pastinya kalau teman-teman sudah diresepkan antibiotik harus bertanya ya. Jangan untuk segan-segan atau malu bertanya, tanya kepada dokter yang meresepkan, ini obatnya apa sih dok gitu, terus efek sampingnya apa, cara penggunaan atau cara minumnya seperti apa gitu. Kalau misalnya dokternya sedang sibuk, maksudnya tidak punya banyak waktu untuk menerangkan secara detail, mungkin teman-teman bisa tanya di bagian apoteknya pada saat pengambilan obat, kan di situ ada apotekernya. Jadi teman-teman bisa tanya kepada bagian apotekernya itu, ini obatnya apa, cara minumnya seperti apa. Jadi teman-teman bisa jelas semuanya gitu. Nah teman-teman, mungkin video aku cukup sampai di sini saja. Singkat, simple, tapi mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Dan tunggu video aku yang selanjutnya ya teman-teman. Jangan lupa selalu untuk subscribe, like, and comment. Jadi nanti teman-teman bisa ngikutin video aku. Kalau ada video baru tentunya harus aktifkan juga tuh lonceng pemberitahuannya. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.